Selamat datang di Radar on Cast, Connection Voice Inspiring Journey. Nah, di sini di episode perdana kali ini ya, para Akang Raiders, TTT Raiders ya maksudnya. Siapa tahu ada yang belum mengenal kita berdua nih. Boleh perkenalan dulu ya Teh ya. Aku Nela Yasmin Mufida dari Raiders 25. Aku Firman Ramadan Sutaryana dari Raiders 25. Nah, tema hari ini apa sih Teh? Tema hari ini itu ada di arah besar sebuah harapan. Boleh dong tepuk tangannya. Nah, ngobrol-ngobrol kali ini tuh nggak mungkin kita berdua aja gak sih Kang? Iya sih betul Teh. Pasti ada bintang tamunya. Dan FYI bintang tamu kali ini tuh adalah orang yang sangat penting gitu, Teh. himpunan. Bisa tebak gak? Kalian bisa tebak gak? Siapa ya Teh ya? Kalau misalnya kalian pada penasaran, langsung aja nggak sih Kang? Bisa kita panggil ya Teh ya? Oke, kita panggil aja Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Manajemen Logistik. Nih, buat teman-teman yang baru nonton podcast ini tuh dua orang yang sangat penting di himpunan. Boleh dong dari Kang Teh, yang nonton kan belum pada kenal nih dari Akang Tetehnya, dari Akangnya. Boleh nih, Akangnya bisa perkenalin diri dulu. Dari mana asalnya sama kesibukan Akangnya? Boleh langsung dari Kang Alex dulu. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arsenal Tantimar Putra. Saya di sini sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Logistik. Terus saya berasal dari kota Jakarta. Lanjut Kang. Perkenalkan, nama saya Marcel Andriano Garu. Di sini saya sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Logistik. Saya berasal dari Purwakarta. Orang jauh-jauh gak sih Kang? Jauh banget Jadi, gitu ya. kuliah di Bandung, tapi orang luar Bandung. Boleh dong tepuk tangannya. Nah, aku mau nanya nih buat Akangnya. Kesibukan Akangnya tuh sekarang lagi sibuk apa sih? Mulai dari Kang Alex dulu. Oke, yang pertama ya udah pasti kesibukan kita sebagai mahasiswa ya kuliah ya. Betul. Memang makin semester ke atas tuh memang makin ya padat lah, makin sibuk-sibuknya gitu, project, sidang mata kuliah segala macam ya. Tapi terus juga himpunan juga masuk salah satu kesibukan gitu ya. Tapi gimana cara kita buat ngebagi waktu gitu antara kuliah dan juga di organisasi ya, di himpunan ya harus all out lah di semuanya. Kalau ditanya di himpunan berapa persen, di kuliah berapa persen, ya sama-sama harus 100% gitu. Di kuliah 100%, di himpunan juga 100% gitu. Seru juga kata ya. Dari Kang Marcel. Kalau kesibukan sih ya nggak beda jauh ya kayak mahasiswa pada umumnya. Kayak tadi udah dibilang sama Kang Alek. Sebenarnya emang poin pentingnya tuh di situ. Kita kan udah mahasiswa, ya mau nggak mau lah kita harus bisa belajar juga buat membagi waktu kita. Apalagi kita di sini rata-rata orang jauh semua, merantau. Ya harus bisa lah buat menjaga diri. Ya kalau sekarang paling lagi mikirin buat magang sih. Magang sih. Ya apalagi kita udah mau masuk magang gitu. Oh, berarti kalau magang tuh Akangnya tuh semester akhir ya? Oh ya, boleh tahu nih Akangnya nih semester berapa nih? Ya nih biar yang nonton juga pada tahu. Oke, saya semester 6 ya. Jadi bentar lagi akan menghadapi yang namanya kerja praktik atau biasa dibilang magang. Itu dilaksanainnya biasanya di bulan-bulan libur semester gitu. Jadi libur antara semester genap ke semester ganjil tuh ada libur space lumayan lama lah. 2 bulan, sekitar 2 bulanan gitu, itu dipakai buat kita magang gitu. Untuk Kang Marcel sendiri? Kalau semester sih ya nggak beda jauh, sama. Nggak mungkin dong di atasnya. Tapi lulus dong lagi. Ya. Jadi di semester 6 yang mungkin nanti Akangnya bakal magang tuh, gimana sih cara Akangnya ngebagi waktu antara perkuliahan, magang, sama buat himpunan? Apalagi
akangnya di sini tuh menjabat sebagai ketua himpunan dan wakil ketua himpunan. Pasti kan tanggung jawabnya itu besar. Gimana cara akangnya ngebagi waktu, gitu, memanage waktu? Sebenarnya kalau masalah manage waktu tuh balik lagi ke diri sendiri sih ya, sanggupnya kayak gimana. Tapi ya kalau misalkan dari saya sendiri, lebih ngeluangin waktu ke yang mana yang harus didahulukan. Kalau misalkan kita ada untuk di magang, udah pasti magang duluan. Karena kan kita udah masuk magang pun kita istilahnya di tempat orang lah, mau nggak mau kita harus ngikutin alurnya yang di sana. Dan kalau misalkan di luar magang, misalkan dari kuliah dan himpunan, mana dulu yang lebih penting dari dua ini? Udah pasti kuliah, tapi kita lihat dulu urgensinya yang lebih apa ya, harus didahulukan tuh yang mana. Lebih urgent gitu ya Kang. Iya. Ya, kalau saya semuanya memang ya tanggung jawab besar ya, magang, kuliah, himpunan juga tanggung jawab sama-sama besar gitu. Terlebih magang nanti kan bakal ada yang menggantikan sementara lah, ya PLT, pelaksana tugas gitu. Jadi memang nanti angkatan 23 ini memang fokus dulu di magang, gitu. Baru setelah magang balik lagi ke ya seperti mahasiswa biasa yang ngejabat di himpunan dan menjadi mahasiswa gitu. Ya kalau masalah ngomongin di himpunan, kita tanggung jawabnya besar ya. Kalau ngomongin jadi mahasiswa, kuliah juga tanggung jawabnya pasti besar, karena kita tanggung jawab buat diri sendiri, buat orang tua juga, buat keluarga gitu. Oh, jadi begitu teh ceritanya teh. Sangat sibuk tapi keren banget akang-akang yang di sini bisa banget ngebagi waktu antara magang, kuliah, sama jadi kahim wakahim himpunan. Boleh dong tepuk tangannya. Lanjut nih teh. Lanjut lagi ya. Ya. Ada nih satu pertanyaan yang bikin aku penasaran banget, kenapa Kang Alex sama Kang Marcel ini bisa yakin buat ngajuin diri buat jadi kahim sama wakahim nih? Boleh dari Kang Alex duluan deh. Ya awal masuk himpunan memang nggak ada kepikiran dan ambisi buat jadi pemimpin ya, buat jadi ketua himpunan gitu. Ya awalnya bahkan saya aja waktu itu kalau boleh ngomong jujur nggak keterima ke divisi yang saya mau gitu. Emang Saya sebelumnya divisi fasilitas logistik kan. Maunya? Tujuannya pada saat itu tuh pergerakan mahasiswa, tapi nggak keterima. Jadi ya memang yang pertama jalanin dulu di himpunan, selesaikan semua tugas-tugasnya yang pikir kayak gitu. Terus masuklah ke periode kedua, itu cuma masih belum kepikiran buat jadi ketua himpunan juga kan. Ya mikirnya pada saat itu udahlah yang penting jadi ambil gelar jadi demisioner gitu kan. Tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan periode kedua itu udah ada pembicaraan lah, bahkan kakak sendiri kayak kamu next ya naik gitu. Bahkan seperti itu ya masih bingung gitu. Dulu lah jawabannya tuh masih lama gitu kan, masih belum kepikiran ke sana gitu lah. Tapi memang yang sebelumnya itu emang udah ada rencana buat naikin buat penerusnya gitu. Itu awalnya memang juga lagi fokus buat ini kan, proker PML dan sudah juga. Jadi memang nggak kepikiran ke sana gitu. Tapi ada juga dorongan dari luar himpunan, dari luar jurusan yang kayak oh ya udah Alex aja yang ngedorong lah gitu. Akhirnya ya berubah pikiran buat yakinin diri juga, terus minta izin sama orang tua buat jadi ketua gimana gitu kan. Ya awalnya ya di inilah gimana nanti mikirnya ya gimana nanti kamu kuliahnya gitu kan. Tapi berusaha buat ngeyakinin lah aman gitu. Jika ya udah yakin buat naik. Tuh akang-akang teteh, jadi itu cerita dari Kang Mars, dari Kang Alex nih. Coba kalau dengar cerita dari Kang Marcel sendiri Kang, boleh. Sebenarnya kalau misalkan ditanya kenapa bisa ngambil langkah sejauh ini tuh apa ya? Rencana yang tidak direncanakan sebenarnya. Kan planning ya. Enggak masuk sebenarnya awalnya tuh. Cuman kan karena udah apa ya, mengabdi sama beberapa periode barulah kerasa tuh ada ingin naik. Di awal tuh emang karena ngerasa nggak ada kegiatan aja, jadi ayo udah cari kesibukan dengan masuk ke himpunan. Awal masuk kayak ayo udah kita jalanin aja dulu kayak gimana gitu ke depannya, gimana nantilah. Udah jalan satu periode ya
udahlah kita ambil periode satu lagi untuk apa demisioner gitu. Personel. Awalnya sih cuman ya udahlah cukup 2 periode gitu. Awalnya ya Kang. Udah cukup tuh awalnya mikir di situ. Cuman lama-lama dijalanin kayaknya harus deh naik nih. Terus ya. Kayaknya harus. Udah jalan 2 periode itu, udah deket-deket akhir periode, udah di ujung banget. Itu pun kita berdua tuh nggak sengaja disatuin tuh. Nggak sengaja. Sebenarnya tuh pengennya waktu awal tuh kita jadi lawan. Oh, awalnya pengennya kayak gitu. Cuman kalau dilihat-lihat lagi, mungkin dari saya sendiri juga ngerasa kayaknya belum ada yang cocok deh buat ngedampingin. Terus udah dirundingin juga kan, kayak pokoknya nanti selanjutnya harus naik. Ya oke, naik. Dan ngobrol juga sama Kang Alek. Di situ sempat bingung tuh waktu awal-awal. Oh, bingung kenapa tuh Kang? Jadi pertanyaan yang pertama dikeluarin itu bukan nanti gimana, tapi siapa yang mau jadi kepalanya nih. Oh, Pertanyaan bingungnya itu kayak maksudnya kita tuh sama-sama pengen jadi kepala juga, cuman ngelihat lagi lah kita kayak ngevaluasi diri sendiri juga, kayak misalkan kalau saya jadi ketuanya kira-kira saya gimana, terus kalau misalkan Kang Alek jadi wakil, Alek gimana, begitupun sebaliknya di posisi yang lain. Dan ternyata udah dirundingin, udah jadi saya wakilnya. jadi Akang yang ngalah Keren ya. banget ya, plot twist ternyata ya Kang. Jadi begitu Kang Teh cerita dari 2 tokoh hebat ini nih. Boleh tepuk tangannya dong. Boleh Teh, silakan Teh Nay. Dengar tadi dari progresnya akang-akang ini tuh pasti nggak gampang ya Kang. Buat nyatuin 2 kepala jadi satu pikiran tuh pasti nggak gampang nggak sih Kang? Sulit banget. Sulit, ya. Apa sih yang bisa Akang sampein? Gimana caranya bisa bikin 2 kepala tuh jadi satu ide yang sama gitu? Karena kan setiap orang tuh beda-beda ya Kang. Sih kendalanya apa biar satu tujuan gitu? Boleh dari Kang Alek lagi nih. Ya kalau misalnya itu bukan masalah jadi tantangan ya, tapi lebih ke arah memang organisasi itu pasti kayak gitu pasti ada perbedaannya, tapi gimana caranya tuh kita bukan memilih antara A dan B, tetapi kita memilih AB gitu. Jadi bukan memilih antara ide Kang Marcel atau Kang Alex, tapi memilih gimana caranya supaya ide kita berdua ini disatuin jadi seperti apa gitu. Jadi ya bukan masalah yang terlalu besar gitu buat menyatukan ke semua kepala kan. Memang beberapa kali tempat ya debat-debat sering debat-debat dalam pengambilan putusan gitu. Cuman balik lagi kita tuh debat juga harus ada dasarnya. Kalau misalnya kamu kita gitu ya punya ide apa, tapi harus jelasin kenapa kamu milih ide itu gitu, dan kenapa kita nggak pakai ide ini gitu. Kita tuh juga harus ada dasarnya lah. Yang paling penting tuh ketika kita ngasih ide, terus kita dengerin bagaimana orang-orang menyikapi ide kita. Pertama itu dulu, baru ketika ada yang nggak setuju atau yang setuju, itu jelasin kenapa sih harus pakai ide ini, kita jelasin seperti apa. Jadi memang bukan sebuah masalah atau tantangan yang besar, tapi tetap ya dibawa enjoy sih sebenarnya. Debat-debat kayak gitu, pengambilan keputusan yang beda-beda, emang dibawa enjoy lah, selalu gitu diskusi sama anak himpunan, ya dibawa serunya aja. Ini memang seru. Seru Teh. Tuh guys, jadi itu dari Kang Alek ya. Boleh nih dari Kang Marcel. Coba tadi gimana pertanyaannya? pertanyaannya tuh pasti kan akangnya ada 2 ide yang beda. Beda, ya. Gimana cara nyatuinnya gitu? Sebenarnya kunci utamanya cuma satu sih, komunikasi. Yes. Wow. Itu udah pasti. Kang Yes, Teh. guys. Komunikasi. Kalau masalah nyatuin ya balik lagi cara kita ngebaca orangnya gimana, soalnya kan karakter orang juga beda-beda. Jadi kayak misalkan saya sama Kang Alek beda gitu, kayak saya pengennya gini, Kang Alek pengennya gini.
Jadi kita juga harus bisa ngebaca nih Kang Alek itu kayak gimana sih, enaknya biar kita ajak ngobrol, enaknya biar bisa ngerti apa yang kita sampaikan tuh kayak gimana. Jadi lebih ke apa ya, kalian harus bisa ngebaca karakter orang juga buat kayak gitu. Kan nggak mungkin juga kayak misalkan ada mahasiswa yang kupu-kupu terus kita ajak nongkrong dia nggak mau, kan nggak mungkin kita paksa. Iya, mungkin. Malah jadi nggak akan bisa nyatu kayak gitu. Kayak itu sih. Oh begitu Banget. Kang Teh. Nih, kalau semisalnya Akang dari Kang Alek ngedeskripsiin Kang Marcel dan sebaliknya nih Ya, Kang gimana? Marcel ngedeskripsiin Kang Alek tapi pakai 3 kata. Ya, 3 kata aja deh. Mau siapa dulu nih? Dia dulu aja. Kang Marcel dulu aja. Tadi Kang Alex terus yang Oh iya Kang, Ya, jadi Kang dari Kang Marcel. Marcel Kang ke Kang Marcel. Alex. Iya. Coba deskripsiin Kang Alex tuh kayak gimana? Pakai 3 kata deh. 3 kata aja. Kang. Apa 3 kata tuh bebas? Bebas apa aja. Selama jadi partner atau sebelum. Boleh nih, 3 kata Kang. Apa ya? 3 ya? 3 nggak cukup deh, banyak deh. Banyak boleh, Banyak, 5 Ren. boleh, 10 boleh. Apa ya? Berkarisma. Berkarisma, 1. Tapi emang bener kan berkarisma Kang Alex? Karisma, Setuju. Kedua. karisma bapak, karisma bapak, karisma bapak. Yang kedua nih Kang. Baiklah. Baik. Ketiga deh, Kang. 3. Bersih lah. Bersih. Bersih. Iya dong, bersih kan? Bersih. Masa kotor? Benar sih, Kang. Nggak salah ya, bersih. Jadi Harus bersih. dari Kang Alex nih ke Kang Ke Kang Marcel. Marcel. 3 kata, Kang. 3 kata. Baiklah, baik. Baik lagi nih. Kang Kok Marcel, ketawa sih? Kok ketawa sih? ya ada lah wibawanya gitu, wibawa. Wibawa. Kang Marcel juga wangi lah. Apa yang satu harus wangi? Kan biar menarik. Emang harus wangi lah. kalau Wangi biar menarik. harus bersih dan wangi sih sebenarnya kan. Kan diri sendiri aja udah wangi, berarti kita bisa mengharumkan namanya. Wih. Jadi selanjutnya nih, kan di tema ini tuh arah besar sebuah gerakan ya Kang ya. Menurut Kang Alex dan Kang Marcel nih, makna dari arah besar sebuah gerakan itu apa sih? Oke, arah besar Sebuah gerakan. Kayak misalkan kita ambil contoh di himpunan, kayak si himpunan itu mau dibawa kemana nih, dan apa tujuannya yang ingin dicapai. Kayak kita bawa kemana udah arahnya, dan tadi apa? Sebuah gerakan. Sebuah gerakan itu kan udah kegerakannya tuh, Ya. gerakan besar. Nah, yang maksud besar tuh kayak yang dicapainya, kayak kita udah ngebawa himpunan gerak kemana, kita ingin mencapai tujuannya, dan kalau kita dapat itu hasilnya. Oh. Keren banget. Jadi itu nih Kang Teh, dari tema hari ini tuh begitu maknanya ya. Kang Alex apa mau ditambah? Ya, arah besar sebuah gerakan artinya memang ketika kita bergerak kita memiliki tujuan gitu. Itu pun di himpunan kita bergerak bareng-bareng demi tujuan bersama gitu, tujuan yang besar gitu. Jadi mungkin ya berarti harus saling merangkul ya Kang ya buat mendapatkan tujuan yang besar ini ya. Betul, Pasti dong, Mas. pasti. Nah Kang, mau nanya nih ya Kang, simpel ini mau pertanyaannya. Apa tuh? Gimana dengan kondisi di himpunan saat ini tuh gimana sih kondisinya? Ya kondisi di himpunan menurut saya ya cukup baik lah. Tapi itu bagi saya kan, belum tentu ke yang lain. Kita juga perlu ngelihat memang himpunan ini harus bukan wajib untuk nyaman buat semua mahasiswa manajemen logistik gitu. Dan untuk sekarang memang belum ada yang gimana-gimana, jadi sejauh ini tuh saya ngelihat aman aja. Cuman saya titip pesan buat ngejaga kondisi ini supaya terus seperti itu gitu, dan bahkan bisa lebih apa ya, lebih nyaman lagi lah gitu. Jadi jangan sampai ada yang nggak betah di himpunan.
Jadi begitu ya Kang Teh. Boleh lanjut? Apa mau ada tambahan dari Kang Marcel? Cukup sih. Cukup ya. Tadi tuh pengen nanya, kan katanya harus betah-betah nggak kalian? Betah dong. Masa nggak betah ya Teh? Betah kan? Ini pada betah yang di Nah, berarti kan tadi harus kompak gitu ya Kang Alek ya. Cara Kang Alek dan Kang Marcel nih biar setiap divisi ini satu frekuensi itu gimana ya? Biar tetap satu frekuensi. Meskipun kayak beda-beda divisi, tapi dalam satu proker tuh kan pasti semua divisi pasti disatuin kan, karena kita juga butuh yang lain kan. Gimana cara Akang biar mereka tuh nyatu gitu, nggak kayak aku divisi ini tugas aku cuman ini doang. Gimana cara Akang buat ngarahin mereka? Oke, yang pertama memang semua divisi yang ada di himpunan itu memang dibuat berdasarkan kebutuhan yang ada di himpunan gitu. Dan divisi itu juga harus tahu bahwasanya tupoksinya mereka itu apa, job desk-nya dia apa, seperti itu. Dan untuk menyatukan ya kita semua harus tahu bahwasanya tujuan kita di himpunan untuk apa. Dan tanpa divisi-divisi itu tujuan himpunan nggak akan bisa tercapai gitu kan. Makanya perlu adanya suatu pengertian lah dan antara semua divisi bahwasanya ya memang kita harus membawa himpunan ini ke tujuan bareng-bareng gitu. Dan masalah kalau misalnya itu bukan job desk aku divisi ini segala macam, itu harus gimana ya? Dimana itu harus bisa harus bisa saling mengerti gitu ya. gimana divisinya lagi kesulitan itu kita bantu, karena ya walaupun kalian divisinya A yang butuh bantuan divisinya B, tapi kan divisi A dan B itu kan sama-sama himagis gitu ya. Dalam satu sama satu ya. Satu lah intinya. Jadi apapun kesulitannya kita hadapin bareng-bareng, kita bantulah teman kita gitu. Keluarga kita lah. Kekeluargaan Kang Teh. Boleh untuk Kang Alex, Kang Marcel apa mau ditambah? Sebenarnya kalau ngomongin hal itu tuh gimana ya? Kayak kita nggak ada bedanya sih, kan kita datang ke sini buat masuk himpunan ya udah kita himagis semua sebenarnya kan. Jadi ya lebih ke apa ya, kalian juga harus tahu lah kalau misalkan ada orang minta tolong pun ya nggak mungkin kita nggak tolong kan. Iya. Ya harus gitulah, lebih ke kayak kesadaran diri juga harus ada. Jangan orang susah kita diemin. Itu kan. Dan mau nggak mau kita pasti selalu bersentuhan sama hal seperti itu. Cukup Bang. Wih, seru ya Teh ya. Keren banget ya, berarti himagis itu kekeluargaannya tuh dapat banget gak sih Kang? Sangat erat berarti kan. Erat banget berarti. Dapat tapi Dapat. Sebetulnya dapat Dapat kan? Kang Teteh. Dapat. Ini segmen yang seru sih. Seru banget ya. Jadi di bawah fun aja ya. Ini ada game siapa yang paling. Jadi nanti aku sebutin pertanyaannya, Akangnya tunjuk. Saling Itu tunjuk tuh ya. Kang Marcel atau Kang Alex gitu yang paling ini tuh ya. Tunjuk. Tapi abis ini jangan berantem ya. Disclaimer dulu berarti. Disclaimer dulu ya. Ini ada 7, tapi langsung gitu loh, kayak ya langsung gimana? tunjuk gitu. Atau Spontan boleh berarti. ya spontan nunjuk diri sendiri juga boleh. Oh, di dulu boleh. Nah, ya. Ya boleh. Kalau misalnya emang ya dari kalau deskripsinya itu akan- benar ya. gitu. Yang pertama, siapa yang paling sering telat? Oh. Langsung ya. Langsung. Berarti Kang Alek nih yang sering telat nih Teh. Kenapa nih Kang? Kenapa Akangnya Sering telat. sampai di Sebut sering telat lah ya. Nyari PDH dulu. Ya dulu. Sebenarnya nggak sering ya. Oh, sering. Kadang-kadang aja, cuman memang lebih Kadangnya tiap proker tapi Oke. Yang kedua, siapa yang paling perfeksionis? 1, 2, 3. jelas atau Jelas ya. Jadi menurut Kang Marcel yang paling perfeksionis itu Kang Marcel, dan menurut Kang Alex yang paling perfeksionis itu Kang Alex. Tapi menurut aku ya Teh ya, emang dua-duanya sangat-sangat profesional. Betul. Yang ketiga, siapa yang paling banyak ide? 1, 2, 3. Sendiri ya.
Karena kita harus ngebagusin diri sendiri. Ded. Iya lah. Boleh teh. Boleh nih yang keempat. Siapa yang paling sulit buat dihubungin? 1, 2, 3. Emang aku salah apa ya, Kak? Atau kita punya masalah? Atau kita pernah saling kenal? Ya udah, aku minta maaf duluan ya. Siapa? Kang Ale katanya. Selain sering telat, bisa dihubungin juga ya Kang. Oh, jadi Kang Alek nih. Nggak ada kuota, euy. Terbukti kan sulit tuh. Terus lanjut Next teh. ya, siapa yang paling sering buat ngingetin anggotanya? 1, 2, 3. Boleh saya. Apa nih Kang? Alasannya nih apa? Sampai Kakang disebut menjadi orang yang paling sering ingetin nih. Pengingat gitu, jadi pengingat. Alarm lah gitu. Ya harus saling mengingatkan lah. Kadang saya yang diingetin sama yang lain, kadang juga saya harus juga ingetin juga bahwasanya kita harus kayak gini, kayak gitu. Saling mengingatkan lah yang baiknya seperti apa. Nah, begitu Kang Teh. Boleh teh di Next ya. Yes. Yang ke-6, siapa yang paling santai kalau lagi ada masalah? 1, 2, 3. Chill ya. Chill ya, Kang. Sama-sama selau ini. Oke, Karena kalau ada masalah ya harus nggak boleh panik juga. Panik juga nggak boleh. Jadi ya santai aja, cari tahu dulu masalahnya, ketika tahu masalahnya baru cari tahu solusinya. Jadi awal ketika kita dapat suatu masalah ya jangan dulu emosi gitu. Sampai kepanikan. Ya juga jangan kehancuran sampai ya. memanikan. Justru malah itu tuh bikin kalian tuh malah hancur gitu. Tapi coba pahami dulu masalahnya itu apa, baru ketika udah tahu masalahnya apa, cari solusinya bareng-bareng gitu. Jadi santai. Kang Teh. Jadi tetap harus diselesain lah masalahnya. Jadi tetap santai. Yang terakhir nih Kang, siapa yang paling cepet kalau ngambil keputusan? Jadi lebih cepet gitu lah. 1, 2, 3. Boleh lah. Boleh. Kenapa nih Kang? Kenapa Kang tipikal yang cepet gitu buat ngambil keputusan? Sebenarnya pengambilan keputusan tuh apa ya? Terus sih kadang kepikiran terlintas gitu kayaknya harus kayak gini deh, kayaknya harus kayak gini deh. Baiknya kayak gini karena ini gitu misalnya. Tapi yang pasti dalam pengambilan keputusan itu pasti ada bantuan-bantuan dari ya kepala departemen, dari Kang Marcel juga ada, terus dari sendiri juga ada. Ya memang dalam sebagai apa ya tanggung jawab ketua lah untuk selalu cepat mengambil keputusannya, dan apapun yang diambil sebenarnya mau itu salah atau maupun benar, yang penting kan kita harus tetap tanggung jawab gitu. Gimana nanti keputusannya baik buat kita enggak atau tidak baik buat kita, itu juga harus dipertanggungjawabkan. Oh gitu teh. Keren banget ya Kahim kita. Tepuk tangan dong. Selanjutnya nih teh ada rapid question nih. Rapid question. Iya, jadi boleh nih dijawab ya untuk Kang Alex dan Kang Marcel nih. Dalam hitungan berapa detik teh kalau boleh tahu? Langsung deh cepet-cepetan. Cepet-cepet aja ya. Kalau ya coba Jadi caranya tuh misalnya jawab cepat aja kan. Ada 2 pertanyaan gitu. Akangnya lebih ke yang Lebih ke mana? mana? Dari 2 pertanyaan ini. Kayaknya lebih ke mendeskripsikan diri sendiri. Nah, Ya. boleh deh. coba. Jadi, rapat 30 menit tapi efektif atau 2 jam tapi santai? 2 jam tapi santai. 30 menit tapi efektif. Alasannya Oh, apa nih? beda ya. Yang dulu nih. Yang Kang Marcel dulu deh, 2 jam nih. Sebenarnya kalau misalkan mau cepat juga bisa, tapi efektif nggak semua yang cepat bisa efektif. Kalau misalkan kita 2 jam itu kan bisa ngebedah semua lah, dan pasti nggak akan semua rapat tuh selalu 2 jam juga. Bisa lebih cepat kalau misalkan pembahasannya lebih cepat beres. Bisa lebih lama kadang. Bisa lebih lama, lebih dari 2 jam. Nih, Kalau Kang Alex, iyalah 30 menit. 30 menit itu harus efektif. Jadi kita ngebuang tenaga kita lebih, tidak ngebuang waktu kita. Jadi
memang kita padatkan dalam 30 menit itu gimana caranya kita harus bisa ngebahas semuanya gitu. Entah memang 30 menitnya nanti ya segala info-infonya dipercepat atau gimana, yang penting kita 30 menit rapat sebentar tapi efektif gitu. Dua-duanya juga sama-sama Sama-sama efektif ya. ya. Oke, yang kedua ya. Voice note atau chat panjang kan? Voice note. Voice note. Voice note. Voice note Alasannya ya, nih. Ya capek ngetik lah. Lebih baik ngobrol gitu ya kan ya. Ya, ngomong aja. Daripada ngetik gitu ya. Karena kalau ngetik suka lupa kan ngomong apa tadi ya gitu kan. Kalau misalnya kita voice note bisa langsung ngomong bla 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 panjang lebar. Dan kadang orang malas baca. Itu yang penting sih ya. Kadang-kadang orang malas baca. Ya, yang ketiga nih, Google Meet atau ketemu langsung? Ketemu langsung dong. Ketemu langsung. Karena Ya lebih gimana ya? Kan kalau ngomong langsung nggak ada ngelek ya. Kalau online kan kita takutnya internetnya jelek atau gimana kan jadi ngelek, jadi kurang efektif kalau lagi kegiatan. Jadi baiknya ya ketemu ngobrol. ya, yang keempat, konsisten atau inovatif? Alasannya nih kan konsisten kenapa? Konsisten. Boleh dua nggak jawabannya? Boleh. Jawabannya dua-duanya gitu mas. Oh, Betul, konsisten iya, sama dua-duanya. inovatif. Iya. Jadi sama-sama penting nih. Sama-sama penting karena kita konsisten di himpunan tapi juga harus ngembangin juga lah ide-ide yang ada buat di himpunan gitu. Tuh, itu Kang Teh. Selanjutnya, nanti Yasmin. Oh sama aku. Iya. Selanjutnya Akang lebih milih kolaborasi atau kompetisi? Kolaborasi lah, kolaborasi dong. Nextnya ini keberapa? 4 4 atau 5 nih. sampai 5 ya. Akang lebih milih evaluasi internal atau minta masukan dari anggota? Kemasukan. Masukan Evaluasi internal. Kenapa nih? Kemasukan. Beda. Karena kalau misalkan dari evaluasi internal, udah pasti yang namanya evaluasi kan saling ngasih feedback ya. Di situ pun bisa lah kita saling ngasih masukan. Jadi istilahnya kalau menurut saya itu udah nyangkup lah, udah satu gitu, udah satu hal yang sama. Situ ada di dalamnya lah itu tuh. Sabar. Ini evaluasi internal ini evaluasi diri sendiri atau internal diri sendiri atau Jadi di sini tuh kalau misalnya ada satu anggota yang buat kesalahan, Akang tuh lebih milih buat ngevaluasi dia sendiri atau minta masukan ke anggota Ya, baiknya anggota. kayak gimana? Anggota lain. di saran ke anggota lain? Ya evaluasi internal sih sebenarnya. Benar. Jadi kita bisa langsung Sama ya. ketika dia salah kita kasih tahu kalau bos itu kamu salah, kamu harusnya kayak gini gitu. Oke, next ya Teh. Jadi ini nih kita di segmen terakhir nih Teh. Untuk Kang Marcel dan Kang Alex ya, gimana nih pesan-pesannya nih buat mahasiswa manajemen logistik buat masa? Pesan-pesannya aja. Terlebih lagi sekarang kan bakal ada maba ya. Ya, Bakal ada bakal maba bawa logistik. nih. Apa nih yang pengen Akangnya sampein? Oke, buat saya dulu Boleh, Kak. buat riders semua riders yang ada di ULBI, buat angkatan 22 dulu ya. Angkatan 22 semangat mengejar menyelesaikan masa studinya, terus semoga nanti ketika sudah menyelesaikan masa studi di manajemen logistik bisa menjadi jadi orang yang berguna buat diri sendiri, buat keluarga, buat masyarakat, bahkan buat manajemen logistik itu sendiri ya. Buat angkatan 23 semangat magangnya, jaga diri baik-baik, jangan sampai ketika kalian balik lagi ke Bandung, kalian ada kendala apapun ya, semoga magangnya lancar, semoga penyusunan laporan KP-nya juga aman gitu ya. Amin. Buat angkatan 24 semangat terus kuliahnya, jangan sampai terlena ya. Ingat tetap Nikmati liburannya kali ini gitu, tapi kalau bisa coba buat ngapain lah di liburan ini gitu, jangan sampai Biar nggak ada ngapain Iya gitu. banget. Ya ada kesibukan lah di liburan gitu kan, buat angkatan 25 nih
S25 nih. Ya sebentar lagi kalian bakal jadi cutting gitu ya. Jangan sombong, gak usah ngerasa paling lama di kampus gitu ya. Ya welcome, harus bersikap welcome lah ke adik-adik nanti di angkatan 26 maupun ke welcome ke kakak tingkatnya juga gitu. Jadi nggak usah yang sombong, gue paling lama, maunya dipanggil Kang gitu kan. Janganlah gitu. Janganlah teman-teman. Ayo boleh dari Kalau untuk pesan sih, ya tetaplah jalanin kuliah ini seperti apa niat dari awal kita kesini. Buat apa untuk semua ya, ini nggak kalau dari untuk satu-satu kan udah dari Kang Alek tadi. Ya ingatlah kita kuliah kayak gimana, harus selesai pokoknya. Terus untuk anak-anak organisasi juga ya harus tahu tanggung jawabnya lah, jangan ditinggalin gitu aja. Walaupun sekarang lagi libur gitu kan. Kalau untuk mungkin untuk mahasiswa baru ya, jangan aneh-aneh deh. nggak boleh Aneh-aneh. nggak boleh aneh nih. Ya jangan disamain kayak waktu SMA. Ya, Beda. jangan cobain. Karena kita udah jadi maha ya, mahasiswa. bukan siswa lagi nih. Mungkin untuk Kang Marcel tuh. Ya mungkin teman sedikit. Oh, boleh Kang. Ya buat angkatan 26 nanti, selamat datang di manajemen logistik. Benar kata Kang Marcel, udah harus bisa adaptasi kayak mahasiswa gitu. Kalian udah bukan siswa lagi, jadi jangan dibawa sifat-sifat masa sekolahnya kayak masih mencari jati diri segala macem, kayak nggak usah lah gitu. Ya kita ke masa kuliah sama-sama bareng-bareng belajar sama mahasiswa yang di kampus gitu. Biasanya cukup ya. Nah, Gak kerasa banget ya Kang, kita udah ada di penghujung acara episode perdana ini dari ya. Radar on Cast. Makasih banyak ya buat Kang Marcel sama Kang Alex udah nyempetin waktunya waktunya nih, buat ya. ngobrol-ngobrol sama kita. siap sama. Satu kata dong buat Radars, Satu kata. buat semuanya dari angkatan 26 yang nanti jadi maba 25 sampai 22. Satu kata aja. Tiga kata. Tiga kata boleh. Tiga boleh. Tiga kata boleh. Utuh, perkasa, berkarya. Saya sebagai host Kang Marcel belum. Kang Marcel belum. Kang Marcel mau berapa kata nih? Satu aja. Satu Satu kata aja aja. nih, boleh Kang. Adep pengalaman. Mamprang lagi, madep teh. Saya Nela Yasminofida sebagai host kali ini dan Saya Firman Ramadan Sutarana sebagai host kali ini. izin pamit undur diri. Bye bye.